Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami untuk mata kuliah Kualitas Informasi dengan berjudul Analisis Kualitas Informasi pada Website Prodi S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom dengan beranggotakan saya sendiri M. Farid Noval, yang kedua ada Garuda dan Zeni Rahmatullah. Baik, yang pertama ada pendahuluan di sini. Pendahuluan di latar belakangi program studi S1 Teknologi Informasi merupakan organisasi di bawah jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika Universitas Telkom. Dalam hal ini, program S1 Teknologi Informasi juga menggunakan website untuk memberikan informasi-informasi yang sangat relevan tentang program studi tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengujian untuk penilaian kualitas informasi dari website program studi teknologi informasi dengan menggunakan metode WebQual 4.0. WebQual sendiri adalah salah satu metode pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi penggunaannya. Instrumen penelitian dari 3 dimensi yaitu kualitas informasi, kualitas interaksi, dan usability, yang nantinya akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada para pengguna websitenya. Selanjutnya ada tujuan dan batasan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisa kualitas informasi yang terdapat pada website program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom dengan menggunakan metode WebQual 4.0. Dan batasannya studi kasus untuk tugas ini yaitu analisis yang dilakukan hanya pada website program studi Teknologi Informasi Universitas Telkom yang terdapat pada link tersebut. Selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, melakukan studi literatur. Yang kedua, menyusun pertanyaan kuesioner dengan menggunakan instrumen yang terkait dengan kualitas informasi. Yang ketiga, melakukan analisis data hasil kuesioner dengan pendekatan metode yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan dan dipresentasikan sebagai bukti pengerjaan tugas besar. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas landasan teori. Yang pertama, kualitas informasi. Kualitas sebuah informasi berasal dari isi konten. Hal ini dapat diukur berdasarkan pendekatan dimensi kualitas informasi, yang mana terdapat intrinsic informasi, kontekstual, aksesibilitas, dan representasi. Informasi dengan kualitas terbaik sendiri akan meningkatkan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, website. Website sendiri merupakan salah satu layanan media informasi atau kumpulan halaman yang menampilkan informasi dari teks data, gambar yang diam maupun bergerak, adapun bentuk animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, untuk membentuk satu rangkaian yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau biasa disebut hyperlink. Selanjutnya, WebQual 4.0. Website quality atau WebQual ini sendiri merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website yang didasarkan oleh persepsi pengguna akhir. WebQual ini merupakan pengembangan dari ServQual yang telah banyak digunakan untuk pengukuran kualitas jasa. Metode WebQual sendiri merupakan teknik pengukuran untuk menentukan kualitas website. Terdapat tiga instrumen yang digunakan, yaitu Information Quality, Usability, dan Service Interaction Quality. Yang terakhir, skala pengukuran. Skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran yaitu skala Likert, yang sering digunakan, terutama dalam masalah penelitian, untuk mengukur persepsi individu tentang suatu peristiwa ataupun pendapat mereka tentangnya. Skalanya terdiri dari 4, yaitu tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya hasil pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya, Farid Noval. Baik, saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Yang pertama ada sampel. Penelitian ini menggunakan data yang diambil menggunakan sampel random sampling terhadap populasi. Penentuan jumlah responden menggunakan teknik Slovin dengan batasan toleransi kesalahan sebesar 10%. Populasi yang kami dapat dari mahasiswa teknologi informasi aktif saat ini adalah 634 dan jumlah sampel yang diambil adalah 63. Selanjutnya ada uji validitas yang merupakan langkah untuk mengetahui isi konten atau pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut valid atau tidak valid pada kuesioner. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, soal dinyatakan valid, dan jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, soal dinyatakan tidak valid. Uji validitas pada penelitian ini akan menggunakan SPSS. Dapat dilihat dari tabel di samping berikut. Semua pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Next.
Next. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Kuesioner dapat dinyatakan reliable jika dapat menyediakan hasil skor yang konsisten pada pengukuran. Berdasarkan nilai koefisien Cronbach's alpha sebesar 0,959 yang menunjukkan lebih tinggi dari R tabel sebesar 0,244, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya ada pembahasan. Diperoleh masing-masing variabel mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 4 total skor dan dinyatakan responden setuju dengan pertanyaan dari kuesioner yang dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan temuan analisis kualitas informasi pada website S1 Prodi Teknologi Informasi dengan menggunakan metode web call 4.0 dengan total 65 responden yang mengisi kuesioner, mendapat perhitungan nilai 3 dari total 4. Kualitas informasi yang disajikan pada website tersebut sudah sangat baik namun belum sempurna sehingga harus dilakukan beberapa perbaikan. Sarannya, yang pertama, tampilan pada website Prodi S1 Teknologi Informasi dibuat lebih menarik. Yang kedua, menambahkan lebih banyak fitur. Dan yang terakhir, diharapkan terdapat penelitian serupa terhadap website Prodi S1 Teknologi Informasi yang menggunakan metode yang berbeda. Berikut adalah lampiran dari pertanyaan kuesioner. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.